Cadu Sakti. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, menjelaskan pengertian Cadu Sakti sebagai kemahakuasaan Sang Hyang Widi. 2. Mengetahui bagian-bagian Cadu Sakti sebagai kemahakuasaan Sang Hyang Widi. Dan yang ketiga, memahami kemahakuasaan Sang Hyang Widi sebagai Cadu Sakti. Nah, anak-anak, adakah yang tahu apa yang dimaksud dengan Cadu Sakti? Baik, sekarang misalkan jelaskan. Sang Hyang Widi adalah pencipta, pemelihara, dan juga pemerlina alam semesta beserta isinya. Sang Hyang Widi menciptakan alam semesta beserta isinya untuk tempat tinggal manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Manusia sebagai makhluk ciptaan Sang Hyang Widi yang paling sempurna dibandingkan makhluk hidup ciptaan lainnya. Manusia dikatakan makhluk paling sempurna karena memiliki sabda, bayu, dan idep yang dapat digunakan untuk membedakan hal yang baik dan tidak baik. Sehingga manusia hendaknya selalu meyakini serta serada dan bakti kepada Sang Hyang Widi, karena beliau memiliki sifat maha kuasa, maha ada, maha tahu, dan maha karya dengan menciptakan alam semesta beserta isinya. Semua kemahakuasaan yang maha agung itu disebut dengan Cadu Sakti. Adapun pengertian dari Cadu Sakti. Cadu Sakti berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu Cadu atau catur berarti 4 dan Sakti berarti kemahakuasaan atau kesaktian. Jadi, Cadu Sakti berarti 4 sifat kesaktian dan kemahakuasaan Sang Hyang Widi. Sang Hyang Widi adalah Maha Agung, Maha Pencipta, dan Maha Gaib. Sang Hyang Widi Maha Sakti dan memiliki kemahakuasaan yang tanpa batas. Sang Hyang Widi Maha Mengatur sehingga matahari bisa terbit dari timur dan terbenam di sebelah barat setiap harinya. Kemahakuasaan dari Sang Hyang Widiwasa juga dapat diuraikan dalam Pustaka Suci Agama Hindu Sweta Swatara Upanishad bab 6 sloka 11 sebagai berikut. Eko Dewa Sarwa Bhutesu Gudas Sarwa Wiyapi Sarwa Bhutantar Atma Karma Diajas Sarwa Bhutadi Wasas Sakti Ceta Kewalo Nirgunasca. Artinya, Tuhan yang tunggal sembunyi pada semua makhluk, menyusupi segalanya, inti hidupnya semua makhluk, hakim semua perbuatan yang berada pada semua makhluk, saksi yang mengetahui, yang tunggal, bebas dari kualitas apapun. Nah, Ida Sang Hyang Widiwasa diberi gelar Maha Esa, tetapi akibat maya, Sang Hyang Widiwasa memiliki kualitas, sifat, dan fungsi yang berbeda yang dikenal dengan Tripurusa. Menurut Siwa Siddhanta, Sang Hyang Widiwasa adalah penyebab operatif alam semesta dan saktinya adalah penyebab instrumentalnya, maya adalah penyebab materialnya. Tripurusa adalah 3 penggambaran mengenai Sang Hyang Widiwasa yang terdiri dari yang pertama, Parama Siwa atau disebut Nirguna Brahman adalah ide Sang Hyang Widiwasa yang tanpa sifat, tak terbatas, tidak terguncangkan, dan memenuhi kesemestaan, atau bersifat gaib dan tak terpikirkan, abadi, tak terbatas, kosong, atau sunya. Yang kedua, Sadasiwa atau disebut Saguna Brahman. Sadasiwa hakikatnya adalah kesadaran aktif ide Sang Hyang Widi yang telah dikuasai maya, tetapi juga menguasai maya sehingga memiliki kekuasaan penuh. Dalam keadaan seperti itu, beliau bersifat maha tahu, maha sempurna, maha kuasa, dan maha karya. Dalam wujud Sadasiwa inilah Sang Hyang Widi menjalankan kuasanya dibantu 3 hal, yaitu guna, sakti, dan swabhawa. Dalam lontar tatwa, kemahakuasaan tersebut diistilahkan dengan guna atau dura darsana, dura srawana, dura sarwajna atau durat maka, sakti atau cadu sakti, dan swabhawa atau asta aiswarya.
Dan yang ketiga ada Siwatma, adalah Sadasiwa yang telah diliputi oleh maya. Ide Sang Hyang Widi bercirikan Utaprota, ibarat permata bening jernih yang dilekati warna sehingga kejernihannya hilang dan tak dikenali lagi. Beliau telah bersatu dengan maya sehingga menjadi tanpa berkesadaran atau awidya, masuk menjadi jiwa semua makhluk. Bagian-bagian dari Cadu Sakti. Bagian-bagian Cadu Sakti antara lain, yang pertama ada Prabu Sakti. Prabu Sakti artinya Sang Hyang Widi Maha Kuasa. Tuhan merupakan penguasa tunggal atas alam ciptaannya. Tuhan menguasai alam semesta, yaitu alam burloka, buah loka, dan swahloka sebagai pencipta atau utpeti, pemelihara atau stiti, dan pelebur atau pralina. Tidak ada kekuasaan yang dapat mengalahkan kekuasaan Tuhan. Sifat kemahakuasaan Tuhan hanya dimiliki olehnya dan tidak dimiliki oleh makhluk lain di bumi ini. Hal ini dinyatakan dalam beberapa sloka yang termuat dalam kitab suci agama Hindu seperti Eko Narayana Nadwityosti Kaschit. Artinya Sang Hyang Widi itu hanya satu, tetapi orang bijaksana menyebutkan dengan banyak nama. Sarwam Idam Kalu Brahman, artinya segala yang ada diciptakan oleh Sang Hyang Widi. Wiyapi Wiyapake Nirwikara, artinya Sang Hyang Widi berada di mana-mana dan tidak terpikirkan. Semua makhluk hidup memiliki sifat yang berbeda karena mereka memiliki permane atau kelebihan yang berbeda-beda. Seperti tumbuhan hanya memiliki eke permane yaitu bayu, hewan hanya memiliki dwi permane yaitu sabda dan bayu, dan manusia memiliki tri permane yaitu sabda, bayu, dan idep. Oleh karena itu, manusia dikatakan paling sempurna karena dapat menolong dirinya sendiri. Dan bagian yang kedua ada Wibu Sakti. Wibu Sakti artinya Sang Hyang Widi Maha Ada. Semua yang ada di bumi ini dijiwai oleh Sang Hyang Widi sehingga beliau disebut dengan Sang Hyang Sangkan Paran. Artinya meresap pada semua benda dan seluruh alam semesta serta tidak ada tempat yang tidak dipenuhi oleh wujud Tuhan. Sifat beliau pada setiap benda dapat dikatakan hane tan hane, artinya ada tetapi tidak kelihatan. Contohnya gula dalam segelas teh dan secangkir kopi, di mana yang nampak hanya warna teh dan warna hitam kopi, tetapi jika diminum terasa manis. Hal itulah yang dimaksud bahwa Tuhan itu ada tetapi tidak dapat dilihat wujudnya. Dan bagian yang ketiga, Jenana Sakti artinya Sang Hyang Widi Maha Tahu atau mengetahui. Jenana artinya pengetahuan. Sang Hyang Widi mengetahui segala sesuatu dan kejadian yang terjadi di masa lalu atau atita, masa kini atau wartamana, dan masa yang akan datang atau nagata. Ini semua disebut dengan Tri Semaya. Selain itu, Sang Hyang Widi memiliki 3 unsur pengetahuan yang serba tembus seperti Duradarsana, artinya berpandangan yang serba jauh sehingga Tuhan melihat segala kejadian yang tidak bisa dilihat oleh makhluk lainnya. Durasrawana artinya berpendengaran yang serba jauh sehingga Tuhan mendengar segala ucapan yang tidak dapat didengar oleh makhluk lain. Dan Durajenana artinya berpengetahuan yang serba jauh sehingga Tuhan mengetahui segala kejadian yang tidak bisa dilihat oleh makhluk lainnya. Dan bagian yang keempat ada Kriya Sakti. Kriya Sakti artinya Sang Hyang Widi Mahakarya. Sang Hyang Widi selalu berkarya untuk alam semesta, sebab jika Tuhan tidak berkarya maka alam semesta akan hancur. Karya Tuhan dapat dikatakan sebagai takdir karena tidak ada yang dapat menentang, menahan, dan melawan kehendaknya. Dengan kemahakuasaan, Tuhan dapat melakukan adanya musim kemarau, musim hujan, gempa bumi, gunung meletus, angin ribut, dan tsunami yang semua itu adalah kehendaknya. Memahami kemahakuasaan Sang Hyang Widi sebagai Cadu Sakti. Sang Hyang Widi sebagai Prabu Sakti bersifat utpeti atau lahir atau pencipta.
Stiti hidup atau pemberline, dan praline mati atau pelebur. Tumbuhan ciptaan Tuhan akan hidup apabila ditempatkan di halaman atau dalam rumah yang indah dipandang mata. Demikian juga dengan hewan. Ada yang hidup di alam bebas seperti hutan atau dipelihara oleh manusia seperti anjing, ayam, sapi, dan yang lainnya. Sang Hyang Widi sebagai Wibu Sakti menciptakan alam semesta beserta isinya yang meresap pada semua makhluk dan benda yang tidak dapat dibayangkan dengan logika manusia. Contohnya atma yang terdapat dalam tubuh makhluk hidup. Demikianlah perwujudan Sang Hyang Widi yang maha ada dan meresap dalam setiap ciptaannya, tetapi tidak dapat dilihat keberadaannya. Dalam tubuh makhluk hidup terdapat atma yang hanya membuat makhluk itu hidup, tetapi tidak dapat dilihat bentuk atma tersebut. Selain itu, Sang Hyang Widi sebagai jenana sakti menciptakan manusia terlahir memiliki idep atau pikiran. Dari pikiran tumbuhlah pengetahuan, namun semua manusia memiliki pengetahuan yang terbatas karena pengetahuan yang dimiliki manusia berasal dari Sang Hyang Widi. Sang Hyang Widi sebagai kriya sakti menciptakan alam semesta dengan keindahannya seperti air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, pergerakan planet mengelilingi matahari, dan perputaran bumi pada porosnya yang menghasilkan terjadinya siang, malam, jam, detik, menit, hari, bulan, dan tahun yang seterusnya silih berganti. Selain keempat sakti itu, Sang Hyang Widi juga mempunyai 8 sifat kemahakuasaan yang disebut Asta Sakti atau Asta Aiswarya. Asta Aiswarya berarti 8 sifat kemahakuasaan Sadasiwa atau Sang Hyang Widi. Adapun 8 kemahakuasaan Sang Hyang Widi atau Sadasiwa yaitu yang pertama ada anima. Anima berasal dari kata anu berarti atom. Anima adalah sifat yang halus bagaikan kehalusan tenaga atom yang sangat kecil sekali, lebih kecil dari yang terkecil. Dan yang kedua, lagima berasal dari kata lagu berarti ringan yang bersifat sangat ringan dari eter. 3. Mahima. Mahima berasal dari kata maha berarti besar. Sang Hyang Widi maha besar, tidak ada tempat dan ruang yang tidak dipenuhi olehnya. 4. Prapti. Prapti berasal dari kata prapta berarti tercapai, tidak ada tempat yang tidak tercapai olehnya. 5. Prakamya. Prakamya berasal dari kata pra dan kama yang berarti segala kehendaknya selalu terlaksana dan terjadi. 6. Isitwa. Isitwa berasal dari kata isa berarti raja. Sang Hyang Widi merajai segalanya dalam hal yang paling utama. 7. Wasitwa berasal dari kata wasa berarti paling kuasa. Tidak ada yang terjadi tanpa kuasa dan kehendaknya. 8. Yatra kama wasayitwa berarti tidak ada yang dapat menentang kehendak dan kodratnya. Kedelapan sifat kemahakuasaan Sang Hyang Widi disimpulkan dengan singgasana teratai yang berdaun bunga 8 yang disebut dengan Astadala. Astadala adalah 8 kemahakuasaan Sang Hyang Widi yang saling berhubungan atau berkaitan seperti bunga teratai yang mekar dengan 8 helai daun bunga yang mengatur alam semesta beserta isinya. Nah, baik, terima kasih anak-anak. Cukup sekian video pembelajaran kita hari ini. Anak-anak tetap semangat belajar dan tetap jaga kesehatannya nggih. Mari kita tutup dengan Parame Santi. Om Santi, 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 Om. Semoga damai di hati, damai di dunia, dan damai selamanya.